Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajab Abdul Jabar dari jurusan Ilmu Al-Qur'an Tafsir semester 4 kelas A. Di sini saya akan melanjutkan tugas mata kuliah Tarikh Al-Qur'an, yaitu mereview buku The History of the Quranic Text. Langsung saja saya akan melanjutkan ke bab 11, penyebab munculnya ragam bacaan. Perlu diketahui bahwa ekspansi Islam sudah menyebar luas di Jazirah Arab lainnya, yang dimana membaca Al-Quran dengan satu dialek saja, yaitu dialek Quraisy, dirasa sulit untuk dipertahankan gitu. Melihat gitu kan orang-orang orang Islam yang di luar sana gitu mungkin sudah terbiasa dengan dialeknya sendiri gitu. Bahkan gitu ada riwayat yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran dengan satu dialek saja. Namun Nabi Muhammad meminta permohonan agar supaya ditambahkan lagi karena umatnya tidak mampu. Dan hal itu membuat malaikat Jibril kembali ke Allah dan mengadukannya apa yang sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad. Setelah itu malaikat Jibril kembali lagi dan Allah mengizinkan dengan dua dialek. Namun Nabi Muhammad tetap saja merasa umatnya belum sanggup. Dan hingga akhirnya malaikat Jibril kembali ke Allah mengadukannya. Lalu malaikat Jibril kembali lagi kepada Nabi Muhammad bahwa boleh membaca Al-Quran hingga 3 dialek. Namun tetap saja Nabi Muhammad merasa umatnya belum sanggup. Hingga akhirnya Nabi Muhammad memohon kembali kepada Allah supaya ditambah lagi gitu dialeknya. Dan akhirnya malaikat Jibril mengadukannya kepada Allah. Dan setelah itu malaikat Jibril kembali kepada Nabi Muhammad memberitakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya boleh membaca Al-Quran dengan 7 dialek. Karena hal itu Nabi menyadari gitu, kalau misalkan bacaan Al-Quran itu kalau satu dialek saja mungkin akan terasa kesulitan orang-orang yang di luar di Jazirah Arab itu gitu. Karena mungkin sudah terbiasa dengan dialeknya sendiri gitu. Makanya Nabi memohon supaya bisa baca Al-Quran lebih dari satu dialek. Mungkin itu asal-usul penyebab beraganya bacaan Al-Quran berdasarkan riwayat hadis. Namun para orientalis mengatakan bahwasanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran ini disebabkan karena mushaf Al-Quran yang tidak lengkap tanda titiknya, tanda bacaannya. Atau bisa dibilang mushaf yang memiliki kekurangan tanda titik. Itulah sebab perbedaan dalam bacaan Al-Quran menurut para orientalis. Menurut Jeffery, kekurangan tanda titik pada dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang ia pahami. Jika ia menemukan kata tanda titik, boleh saja dibaca sesuai dengan pilihan karakternya. Menggunakan tanda titik dan tanda lainnya amat diperlukan guna menyesuaikan pemahaman sendiri terhadap ayat itu. Itu menurut para orientalis. Bagi yang tidak begitu mengenal sejarah seni baca Al-Quran atau seni qiraat, contoh seperti itu mungkin saja dianggap sah. Tetapi walau bagaimanapun, semua teori harus berhadapan pada ujian terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan sebagai teori yang sah.
Dan kajian Islam sayangnya berkembang dengan satu cara yang siap pakai tanpa memerlukan ujian segala. Jadi marilah kita evaluasi pernyataan-pernyataan mereka. Tampaknya Jeffery dan Goldziher benar melupakan tradisi pengajaran secara lisan, satu mandat atau perintah yang hanya melalui seorang instruktur kelas kakap. Ilmu Islam dapat diperoleh. Banyak sekali ungkapan Al-Quran yang dapat secara kontekstual memasukkan lebih dari satu titik dan tanda diakritikal. Tetapi dalam banyak hal, seorang ilmuwan hanya membaca dengan satu cara. Ketika perbedaan muncul, dan ini sangat jarang terjadi, kedua kerangka bacaan tetap mengacu pada Mushaf Utsmani dan tiap kelompok dapat menjustifikasi bacaannya atas dasar otoritas mata rantai atau silsilah yang berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Atas dasar ini, kita dapat menyingkirkan tiap pembaca yang memberi pendapat nyeleneh, ingin memasukkan titik tanda diakritika menurut selera keinginan dirinya. Walaupun telah banyak fakta dalam teori mereka, hendaknya mau mempertimbangkan jumlah pembaca dan ribuan kerangka naskah yang dapat dibaca melalui 4 atau 5 cara. Jumlah perbedaan tidak mencapai angka ratusan ribu atau mungkin jutaan. Ibnu Mujahid menghitung seluruh mushaf semuanya hanya ada kira-kira 1000 multiple bacaan saja. Lanjut ke bab 12, metode pendidikan Islam. Yang bab pertama yaitu kehausan sumber informasi. Sebelum Islam muncul, tak ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Sebenarnya Al-Quran merupakan buku pertama berbahasa Arab di mana Iqra, yang berarti bacalah, merupakan pembuka kata yang diwahyukan. Dengan silabe ungkapan itu menandai bahwa pencarian ilmu telah menjadi suatu kemestian. Menghafal sekurang-kurangnya beberapa surah, terlepas apakah ia orang Arab atau bukan, guna melaksanakan sholat sehari semalam. Sejarah juga mencatat saat Rasulullah sampai di Madinah, beliau segera memenuhi keperluan ini, mengatur persekolahan dan minta setiap yang berilmu, walau masih minim, agar menyampaikan kepada yang lain. 60 penulis wahyu yang bekerja di bawah pengawasan Nabi Muhammad SAW dijadikan upeti dalam memerangi kejahiliahan atau kebodohan. Adapun permulaan dan perkembangan sistem isnad atau sistem sanad. Metode ini merupakan genetika lahirnya sistem isnad. Ia bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadis di kalangan mereka. Sebagian mereka membuat kesepakatan menghadiri majelis Rasulullah secara bergiliran, memberitahu apa yang telah mereka dengar dan saksikan. Dalam memberitakan, tentunya mereka harus menyebut Rasulullah melakukan ini dan itu, atau Rasulullah mengatakan ini dan itu. Dan tentunya wajar jika orang itu mendapat informasi dari tangan kedua. Ketika ia menceritakan pada orang yang ketiga, ia akan menjelaskan sumber aslinya, mencakup semua cerita yang terjadi. Pada dasawarsa keempat kalender Islam, ungkapan-ungkapan yang belum sempurna dirasa penting karena munculnya fitnah yang melanda pada saat itu. Pemberontakan terhadap Khalifah Utsman yang terbunuh pada tahun 35 Hijriah. Ungkapan itu sebagai langkah awal sikap kehati-hatian para ilmuwan yang mulai sadar dan tetap ingin menyelidiki setiap sumber informasi. Ibnu Sirin misalnya mengatakan para ilmuwan pada mulanya tidak mempersoalkan isnad, tetapi saat fitnah mulai meluas, mereka menuntut
sebutkan nama orang-orang kalian atau para pembawa riwayat hadis pada kami. Bagi yang termasuk ahlu sunnah, hadis mereka diterima. Sedangkan yang tergolong tukang mengada-ngada, hadis mereka akan dicampakkan ke pinggiran. Menjelang abad pertama, kebiasaan ini mulai mekar yang akhirnya menjadi cabang ilmu tersendiri. Kemestian mempelajari Al-Quran dan Sunnah memberi arti bahwa sejak beberapa abad perkataan ilmu hanya diterapkan pada kajian di bidang keagamaan. Dan dalam masa yang penuh girah mempelajari ilmu hadis telah melahirkan tradisi al-rihlah, piknik pencarian ilmu, karena dianggap sebagai salah satu syarat utama di bidang keilmuan. Kita dapat menyimak makna penting dari ucapan Ibnu Ma'in yang menyebut bahwa siapa saja yang mengurung diri belajar ilmu di negeri sendiri dan enggan berpikir keluar, ia tidak akan mencapai kematangan ilmu. Bukti adanya pengalihan ilmu melalui cara seperti ini datang dari ribuan hadis yang memiliki ungkapan-ungkapan yang sama tetapi bersumber dari belahan dunia Islam yang berlainan, yang masing-masing melacak kembali asal-usulnya yang bermuara pada sumber yang sama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in. Kesamaan isi kandungan yang menyebar melintasi jarak jauh di suatu zaman yang minus alat komunikasi canggih memberi kesaksian kebenaran akan kiat sistem isnad. Yang selanjutnya itu fenomena isnad dan pemekarannya. Pemekaran sistem isnad pada permulaan abad Islam begitu menggiurkan. Anggaplah bahwa pada generasi pertama seorang sahabat saja yang secara pribadi mendengar pernyataan Rasulullah. Pada generasi kedua kemungkinan terdapat 2 atau 3 dan bahkan mungkin 10 orang. Murid-murid pertama dalam mengalihkan kejadian, sehingga apabila sampai pada generasi kelima, yaitu periode para penyusun kitab-kitab hadis klasik, kita mungkin dapat menyingkap 30 atau 40 orang meriwayatkan berita yang sama melalui saluran yang berlainan melintasi ke seluruh dunia Islam. Dengan sedikit di antara mereka yang meriwayatkan berita itu melalui lebih dari satu sumber. Bentuk penyebaran seperti itu tidak selalu tetap pada semua hadis, di mana dalam masalah seperti ini mungkin hanya ada satu orang yang memiliki wewenang meriwayatkan pada tiap generasi, walaupun hal itu sangat jarang. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab ke-13, yaitu apa yang disebut dengan Mushaf Ibnu Mas'ud. Dalam Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat perbedaan gitu, yang dimana tidak ada surat Al-Fatihah dan 2 surat terakhir, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini dimana bisa disebutkan An-Nadi mengutip dari Al-Fad bin Sadhan, saya melihat susunan surah dalam Mushaf Ibnu Mas'ud sebagai berikut: Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, yaitu tanpa Al-Fatihah. Seterusnya melalui komentar An-Nadi menyebut bahwa secara pribadi ia pernah melihat berbagai mushaf yang dikaitkan kepada Ibnu Mas'ud, akan tetapi ia tidak pernah melihat 2 naskah yang mirip satu sama lain. Ditambah lagi ia juga menemukan satu naskah di abad kedua Hijrah yang memuat surah Al-Fatihah. Karena Fadl bin Sadhan terhitung memiliki wewenang keilmuan yang cukup terpandang dalam bidang ini, An-Nadi memutuskan lebih baik mengutip daripada mengutamakan observasi sendiri. Komentar An-Nadi membuktikan bahwa mereka menganggap adanya kelainan pada Mushaf Ibnu Mas'ud tidak dapat menyatakan secara pasti susunan surah yang sebenarnya, walau pada tahapan keyakinan yang paling minim.
Adapun analisis isi kandungan Mushaf Ibnu Mas'ud, asal-usul munculnya penghapusan surah-surah ini urutannya dapat dibuat sebagai berikut. Dalam hal ini jaringan mata rantai transmisi mendahului setiap riwayat. Asim Zir, salah seorang murid Ibnu Mas'ud, riwayat membuat tudingan bahwa ia tidak menuliskan dua surah 113 dan 114 dalam mushafnya. Al-A'mas Abu Ishaq Abdurrahman bin Yazid meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud menghapus surah Muawwidzatain, yaitu surah 113 dan 114 dari mushafnya dan mengatakan bahwa keduanya bukan bagian dari Al-Quran. Ibnu Uyainah, Abdah, dan Asim Zir meriwayatkan, saya berkata kepada Ubay, saudaramu menghapus surah 113 dan 114 dari mushafnya, yang mana ia tidak menolaknya. Ketika ditanya apakah yang dimaksudkan itu adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umayyah menjawab dengan nada pasti dan menambah bahwa kedua surah itu tidak ada dalam mushafnya karena ia menganggap sebagai doa perlindungan ilahi yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk cucunya Al-Hasan dan Husain. Ibnu Mas'ud tetap tidak mengubah pendiriannya, sementara yang lain yakin dan memasukkannya ke dalam Al-Quran. Mungkin itu saja review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.